Hai sobat, gua Anglit Story. Gua mau cerita tentang ini kisah sudah terjadi berabad-abad yang lalu tentang peniup seruling dari Hamelin. Awal ceritanya tahun 1284, di mana ada sebuah kota Hamelin yang letaknya ada di Jerman. Waktu itu ada wabah tikus yang sedang melanda kota Hamelin ini. Hal yang sama yang mungkin pernah dialami oleh Australia baru-baru ini ya. Datanglah seorang pria yang berpakaian warna-warni ke kota itu. Ia pun menghadap wali kota dan mengatakan kalau ia bisa mengusir tikus-tikus itu. Oleh wali kota dibilang kalau ia berhasil, ia akan diberikan imbalannya. Kemudian orang ini pun memainkan serulingnya, meniupkan serulingnya, dan ia berhasil membawa tikus-tikus yang ada di kota itu sampai ke sungai Weser dan ditenggelamkan. Namun hanya disisakan satu ekor tikus saja, yang nggak tahu jelas ya kenapa disisakan. Apakah tikus ini tidak bisa mendengar? Tapi ternyata ketika pemuda ini menagih janjinya si wali kota, yang ada wali kota ini tidak memenuhi janjinya. Maka si peniup seruling pun marah. Ia bilang kalau ia akan datang kembali lagi ke kota itu menuntut balas. Dan ia pun pergi. Dan berhari-hari, berminggu-minggu, entah berbulan-bulan kemudian, penduduk kota itu sudah mulai lupa sepertinya dengan pemuda ini. Dan waktu itu mereka sedang ada kegiatan di kota itu di mana para orang dewasa berkumpul untuk mengadakan ibadah bersama-sama tanpa ada anak-anak yang ikut. Tiba-tiba datang si peniup seruling ini lagi ke kota itu memainkan serulingnya, dan anak-anak yang saat itu sedang ada di rumah mengikuti si peniup seruling ini. Ada 130 anak laki-laki dan perempuan. Mereka pun mengikuti peniup seruling keluar kota Hamelin. Namun ada 3 anak yang kemudian menceritakan kisahnya kepada orang tua yang mendapati rumahnya tidak ada anak-anaknya lagi. 3 anak ini bilang kalau si peniup seruling itu yang datang memakai baju warna-warni membawa anak-anak ini pergi. Kenapa yang 3 anak ini tidak ikut? Karena yang satu pincang, ia berusaha menyusul tetapi tidak bisa. Yang satu buta, ia tidak tahu kemana harus ia melangkah. Dan yang satu tuli. Hingga kini banyak yang berasumsi kalau kejadian itu adalah mitos. Meskipun ternyata banyak catatan sejarah juga yang menceritakan kejadian ini pernah terjadi di tahun 1284 di Hamelin, Jerman. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini mitos atau tidak? Lalu ada lagi ya tahun 1384 di mana ada catatan sejarah di kota Hamelin yang menuliskan sudah 100 tahun sejak anak-anak kami pergi. Manuskrip Jerman Lundberg, kalau benar ya ucapannya ya, yang tertulis tahun 1440 sampai 1450 menuliskan 26 Juni 1284, 130 anak-anak yang lahir di Hamelin dipimpin peniup seruling yang berpakaian warna-warni ke Kalvari dekat Kopen dan menghilang. Dan dari bukti-bukti inilah para sejarawan itu bilang kalau anak-anak yang di Hamelin ini hilang. Namun kita cari tahu dulu ya teori-teori yang seputar ini. Siapa sebenarnya si peniup seruling ini? Teori yang pertama, dia penangkap tikus yang mau balas dendam. Ya, kisah yang populer di Jerman ini kalau si peniup seruling ini sebenarnya adalah penangkap tikus yang disewa oleh si wali kota. Yang mendukung teori ini, salah satu manuskrip menghitung ulang kejadian-kejadian, bukti-bukti di mana anak-anak hilang dari Hamelin dibawa ke Kopen. Kopen ini sendiri kalau ditranslate artinya bukit kecil atau kubah bukit yang mengacu ke beberapa bukit yang ada di sekitar Hamelin, seperti perbukitan Kapelberg dan pegunungan Kapelberg yang ditulis dengan banyak versi kisahnya ini berdasar lokasi di mana anak-anak ini hilang. Apa kita percaya kalau si peniup seruling yang jago ini dapat menghipnotis anak-anak itu untuk mengikuti dia? Masalahnya ada 130 anak-anak loh. Yang namanya juga anak-anak ya, bisa kumpul 2 anak aja itu udah rame banget suaranya. Tapi ini masa tidak ada satupun orang dewasa yang mendengar suara anak-anak itu? 130 anak. Teori yang kedua, ada yang beranggapan kalau si peniup seruling ini adalah di bukunya William Manchester yang berjudul A World Light by Fire, yang dikisahkan si peniup seruling ini sebagai seorang yang psikopat dan bisa juga yang mungkin ia meninggalkan mayat-mayat itu di dalam hutan, tapi 130 anak dalam sehari. Teori ketiga, peniup seruling ini bukan manusia, tapi seperti simbol yang melambangkan kematian. Kalian pernah dengar nggak cerita Dance Macabre di mana banyak orang yang tiba-tiba kayak
menari tanpa henti sampai mereka pun kelelahan akhirnya meninggal. Ya, itu kejadian ada di Eropa. Gue mau cerita sedikit ya, di mana wabah menari ini terjadi di Prancis pada abad ke-14 sampai 17. Yang wabah ini juga sampai ke Italia. Menurut catatan sejarah, ternyata wabah ini pertama kali muncul di kota Erfurt, Jerman tahun 1237. Di sana dikatakan kalau ada 100 anak-anak yang tiba-tiba melakukan tarian tanpa henti. Mereka ini menari sampai ke kota Arnstadt dan sampai di sana mereka pun kelelahan. Kemudian oleh penduduk kota itu diantarlah balik ke rumahnya, ke Erfurt. Namun akhirnya banyak juga yang meninggal akibat kelelahan dan ada juga yang mengalami tremor setelah peristiwa itu. Kejadian hampir mirip di Hamelin kan? Tapi gue mau selidiki dulu yuk, jarak Erfurt dan Arnstadt ini berapa jauh. Ini yang gue dapat, 4 hari jalan kaki. Ya, karena ini mereka masih anak-anak, taruhlah mereka mampu berjalan 6 hari. Ada satu hal yang gue lupa. Ini kan sudah berabad-abad lalu lamanya ya. Berarti setidaknya kondisi jalan itu sudah berubah. Kalau di sini dilihat jalannya ini nanjak dan kemudian turun. Bisa jadi pada saat mereka melakukan perjalanan ini tanjakannya lebih terjal daripada yang sekarang. Sedangkan jarak dari Hamelin ke Erfurt 40 hari. Taruhlah si peniup seruling ini orangnya mobile ya, suka jalan dari kota ke kota. Di Erfurt berita ini tahun 1237. Di Hamelin tahun 1284. 50 tahun jalan kaki. Dia memang mobile atau kalau ternyata si peniup seruling ini tidak nyata, lalu sebenarnya apa terjadi pada anak-anak ini ya? Kenapa mereka bisa menghilang? Ada banyak dugaan seperti kelaparan atau terkena wabah pes. Tapi ternyata wabah pes ini sendiri baru menyentuh Eropa pada tahun 1347. Ya, 50 tahun lebih setelah anak-anak Hamelin ini hilang. Mungkin saja terjadi wabah kelaparan sehingga anak-anak Hamelin pergi dari sana. Teori keempat, ada perang salib yang terjadi pada tahun 1212 yang membawa kisahnya juga ya. Ya, namanya juga teori-teori lain yang bermunculan seputar hilangnya anak-anak Hamelin. Versi Jermannya, ada anak yang bernama Nicholas. Dia ini merekrut sejumlah besar anak untuk ikut dia perang salib. Apa maksudnya si Nicholas ini si peniup seruling? Tapi karena ketidakcocokan tanggal serta tahunnya ya, serta fakta-faktanya cukup sulit untuk dicari, ya bisa jadi si Nicholas ini belum tentu ada. Banyak juga sejarawan yang meragukan keberadaan anak-anak dalam perang salib ini. Jadi teori keempat. Teori kelima ini mungkin lebih terdengar menyayat hati karena faktor kemiskinan pada abad ke-13 itu, di mana populasi Jerman begitu banyak sehingga anak-anak di kota Hamelin dijual kepada seseorang yang datang ke kota itu. Orang ini diduga berasal dari kawasan Baltik di Eropa Timur. Waktu itu ya sampai sekarang juga sih ya, jual beli anak bukan hal yang wajar. Namun tampaknya itu adalah salah satu cara untuk lepas dari kemiskinan dan bagaimana mengatasi anak-anak yang yatim piatu. Teori ini nampaknya masuk akal dengan catatan kejadian di mana sejumlah besar anak pergi dari kota itu secara bareng-bareng di tanggal yang sama. Bagian yang janggal, 26 Juni 1284, tampaknya tanggal ini menjadi tanggal peringatan bagi warga Hamelin. Di gereja ada catatan yang menuliskan kalau ada tragedi dan juga berkabung pada tanggal itu. Namun tidak ada relasi yang menceritakan kalau ada orang yang datang memakai baju warna-warni, yang meniup seruling, yang kecuali adanya catatan orang yang membeli anak-anak ini memakai pakaian yang eksentrik dan kebetulan dia adalah pemain seruling. Entahlah. Teori keenam, banyak banget nih teorinya sebenarnya, tapi gue rangkum aja sih ya. Ada banyak sejarawan yang mengatakan teori-teori seputar Hamelin yang pindah begitu saja. Jadi ini teori yang mengatakan kalau anak-anak itu ya sebenarnya bukan anak-anak tetapi usia remaja. Mereka ini tampaknya tidak memiliki pekerjaan dan mau hidup mandiri. Peniup seruling ini yang tampaknya menjadi pemimpin mereka dan ia memakai baju warna-warni dan sangat periang sehingga tampaknya ia kayak orang yang membawa anak-anak usia remaja ini pergi dari kota itu. Yang kelihatannya sih teori yang keenam ini agak-agak similar dengan teori yang pertama yang tadi yang udah gue sebut. Tapi dari 6 teori itu mana yang kedengaran masuk akal? Atau kalian punya teori seputar kejadian yang udah lewat banget
banget ini. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Kalau kamu ada unek-unek, kamu ada pertanyaan atau apapun itu, kamu bisa komen di bawah. Aku tunggu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe.